Di session atau video yang ke-10 ini, kita akan membicarakan teori perilaku konsumen. Sebelumnya, kita pernah membicarakan permintaan. Dalam permintaan itu yang dibicarakan adalah jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Bagaimana harga itu mempengaruhi jumlah barang yang diminta? Banyak hal yang ikut mempengaruhi bagaimana harga itu mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Dua faktor penting yang masuk di dalamnya itu adalah selera dari konsumen atau selera dari pembeli, dan juga anggaran dari pembeli. Dua hal ini akan kita bicarakan pada bab 10 ini. Selanjutnya kita akan bicara selera. Dalam teori perilaku konsumen, selera itu bisa diukur dengan kepuasan atau utility atau utilitas. Di sini di diagram yang atas ini digambarkan bahwa di sumbu vertikal ini adalah total utility atau total kepuasannya, di sumbu horizontal adalah jumlah barang yang dikonsumsi, X yang dikonsumsi. Semakin banyak X yang dikonsumsi, semakin besar juga total utility-nya. Kita juga bisa mengamati di sini bahwa kalau ada tambahan X dari X1 ke X2, maka total utility-nya naik dari TU1 ke TU2 dan seterusnya. Sehingga bisa kita gambarkan di diagram yang bawah tambahan kepuasannya. Jadi di sini vertikalnya bukan total tapi marginal atau tambahan. Jadi di sini marginal utility. Di sumbu vertikalnya marginal utility, di sumbu horizontalnya adalah X sama, di sini X-nya. Kalau kita lihat di sini, semakin besar X-nya, di sini semakin kita ke kanan. Di sini kita lihat, kalau X1, X2 tambahan kepuasannya TU1 ke TU2. Kalau dari X2, X3 tambahan kepuasan dari TU2 ke TU3. Makin lama tambahannya makin kecil ini. Dari X3 ke X4 tambahannya makin kecil lagi, dari TU3 ke TU4. Sehingga karena tambahan kepuasan dari setiap tambahan konsumsi barang X itu semakin kecil, maka marginal utility-nya digambarkan juga semakin rendah. Bahkan kalau di X4, di sini kita lihat total utility-nya TU4, grafik dari total utility-nya itu datar. Kalau di semula itu meningkat, slope-nya positif, meskipun positifnya atau kemiringannya makin lama makin datar, makin datar, makin datar, makin datar, di sini sama sekali tidak meningkat, bahkan dia sudah datar. Kalau dalam matematika, kalau dari sebuah garis yang datar, itu slope-nya sama dengan 0. Jadi di sini tadi slope-nya positif, tapi makin kecil, di titik X4 ini slope-nya sama dengan 0. Sehingga di sini slope-nya 0, marginal utility-nya 0, di sini marginal utility-nya. Kalau X-nya ditambah lagi, kita perhatikan, tambahannya tidak lagi positif, tapi tambahannya negatif, artinya berkurang. Sehingga di sini marginal utility-nya menjadi negatif. Secara umum, kalau kita lihat bahwa ternyata marginal utility-nya berkurang, itu berarti terjadi diminishing marginal utility, istilahnya. Diminishing marginal utility, artinya marginal utility-nya berkurang. Ini merupakan kecenderungan umum dari sebuah barang. Kalau kita mengkonsumsi barang itu semakin banyak, tambahan kepuasan dari setiap konsumsi tambahan satu barang itu menjadi semakin kecil. Kalau kita makan burger kedua itu tambahan kepuasan tidak sebesar tambahan burger pertama. Burger keempat itu lebih kecil lagi tambahan kepuasannya. Bahkan mungkin kalau burgernya sudah ke-15, malah kita bisa sakit sakit perut gara-gara ada tambahan burger yang dimakan. Itu berarti tambahan kepuasan sudah negatif, kita sudah di sini. Sehingga ini diminishing marginal utility merupakan gambaran dari perilaku konsumen secara umum bahwa tambahan kepuasan dari mengkonsumsi sebuah barang itu makin lama makin kecil, diminishing marginal utility. Perlu saya tekankan ulang tadi, slope-nya dari kurva total utility itu tercermin dalam marginal utility. Slope atau kemiringannya dalam marginal utility. Atau kalau kita ingin lihat perkembangan total utility bukan lagi dari X1 ke X2 tapi kemiringan di satu titik, maka yang kita butuhkan adalah derivatif. Bukan lagi perubahan total utility dibagi perubahan X, tapi menjadi derivatif total utility terhadap
X. Analisis menggunakan pendekatan semacam ini itu namanya kardinal. Jadi dalam pendekatan kardinal kita perlu tahu besarnya total utility itu berapa. Jadi kalau makan burger satu itu kepuasannya berapa? 1000 atau 100. Itulah yang menjadi kelemahan dari pendekatan kardinal. Karena harus menentukan kepuasannya dalam satuan unit. Padahal dalam kenyataannya tidak mudah, sulit itu mengukur kepuasan. Maka ada pendekatan alternatif, pendekatan yang lain adalah namanya pendekatan ordinal. Ini pendekatan ordinal kita tidak perlu mengukur total utility-nya, kita hanya perlu membuat peringkat. Jadi peringkat apakah sebuah barang itu lebih disukai dibanding yang lain, atau mungkin tidak lebih disukai, atau sama saja dengan barang yang lain, begitu. Jadi yang diperlukan adalah peringkat dari semua barang yang dikonsumsi. Maka pada slide berikutnya nanti kita akan lihat yang namanya kurva indifferent atau indifference curve. Indifference curve itu adalah sebuah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi jumlah konsumsi dua jenis barang. Jadi dianggap orang itu hanya mengkonsumsi dua jenis barang, lalu kombinasi jumlahnya itu dibolak-balik, gimana caranya supaya menghasilkan kepuasan yang sama. Mari kita lihat slide berikutnya. Kita perhatikan di sini, sekarang ada sumbu vertikal itu untuk jumlah konsumsi suatu barang, anggap saja namanya R. Lalu yang G itu adalah jumlah konsumsi barang yang lain, namanya G. Jadi dianggap konsumen itu hanya mengkonsumsi dua jenis barang, R dan G. Bisa saja R itu kita anggap di sini roti bakar misalnya, lalu G itu misalnya pisang. Di sini ada sebuah kurva yang namanya kurva indifferent. Yang IC1 ini atau indifference curve 1 ini kurva indifferent. Disebut kurva indifferent karena perhatikan, di sini konsumsi roti bakarnya 80, konsumsi pisangnya 10. Titiknya A. Di B itu roti bakarnya dikurangi, pisangnya ditambah, titiknya titik B. Nah, di A dan di B kalau ini memang sebuah kurva indifferent, kepuasan di A dan di B ini sama. Demikian juga dengan C, dengan D. Jadi ini kombinasi R dan G-nya diubah-ubah, roti bakarnya dikurangi, pisangnya ditambah, tapi tingkat kepuasannya sama. Mulai dari A, B, C, D, dan seterusnya di sepanjang kurva IC1 ini. Maka ini namanya adalah kurva indifferent atau indifference curve. Kurva indifference curve ini kita lihat bentuknya tidak datar, tapi cembung ke arah titik nol ini. Itu menunjukkan bahwa adanya diminishing marginal utility. Perhatikan ya, kemiringannya, slope-nya dulu, perhatikan slope-nya. Ini tegak, makin lama makin datar, makin datar, makin datar, makin datar. Slope-nya makin datar. Slope yang makin datar itu menunjukkan bagaimana roti harus dikorbankan untuk mendapatkan pisang. Kita perhatikan, dari A ke B. Dari A ke B, jumlah pisang yang ditambahnya, jumlah tambahan pisangnya adalah 10. Dari 10 ke 20 itu berarti 10. Untuk menambah pisang sejumlah ini, supaya kepuasannya sama, ingat ini indifference curve, kepuasannya sama, maka rotinya harus dikorbankan sebanyak 80 kurangi 45. Dan 35 harus dikorbankan. Tapi kalau dia sudah makan pisang banyak sekali, misalnya sudah di C, pisangnya sudah 70 ini, nambah pisang jumlahnya sama, 10, roti bakar yang dikorbankan tidak sebanyak itu, hanya dari 15 ke 13, hanya 2. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak makan pisang, karena berlaku diminishing marginal utility. Sehingga karena slope-nya makin lama makin datar, kurvanya makin lama makin datar, slope-nya makin kecil, maka bentuknya menjadi cembung begini. Perhatikan, ini slope itu kan perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal. Ini perubahan vertikal sekian dibagi perubahan horizontal. Ini angkanya besar, angkanya 10. Di sini kecil sekarang nih, perubahannya jadi kecil, hanya 2, di sini 10. Sehingga perbandingan perubahan vertikal dibagi perubahan horizontalnya menjadi semakin kecil. Dari A ke sana makin kecil. Sehingga kurvanya menjadi cembung ke arah 0. Slope-nya dari pertama ini tegak, makin datar, makin datar, makin datar. Sehingga ditulis jumlah pisang yang dikonsumsi naik, jumlah roti bakar yang dikorbankan makin lama makin kecil. Kalau slope dari kurva indifferent ini,
tanda negatifnya diabaikan, karena ini kan tandanya negatif, ini slope-nya negatif, semacam ini, menurun begini slope-nya negatif. Kalau tanda negatifnya diabaikan, slope itu merupakan marginal rate of substitution atau MRS, atau tingkat penggantian marginal. Maksudnya penggantian pisang dengan roti bakar supaya kepuasannya tetap. Sehingga secara umum kita bisa membuat kesimpulan tentang karakteristik dari preferensi konsumen dari sebuah kurva indifferent yang semacam ini. Pertama, kita lihat ini slope-nya negatif. Slope-nya negatif itu berarti ada pertukaran, ada trade-off antara pisang dan roti bakar. Kalau pisangnya ditambah, roti bakarnya harus dikurangi supaya kepuasannya tetap. Karena kalau dua-duanya ditambah nanti kepuasannya pasti naik. Atau kalau dua-duanya diturunkan, maka kepuasannya pasti turun. Maka supaya tetap, kalau satu ditambah, satu dikurangi pasti satu ditambah, begitu. Kalau dari A ke B, pisangnya ditambah, roti bakarnya dikurangi. Tapi kalau sebaliknya dari B ke A, roti bakar yang ditambah, pisangnya yang dikurangi, sehingga slope-nya negatif. Lalu, kurva yang lebih tinggi itu menunjukkan konsumsi masing-masing barang yang lebih banyak. Perhatikan B dan F, itu di F itu pisangnya lebih banyak, roti bakarnya juga lebih banyak. Kalau dua-duanya lebih banyak, pasti di sini kepuasannya lebih tinggi. Maka di sini kalau kurva lebih tinggi itu menunjukkan kepuasan yang lebih besar. Lalu seperti tadi sudah dibicarakan, kurvanya cembung terhadap titik nol. Berarti penyebabnya itu adalah diminishing marginal utility. Lalu karakteristik yang berikutnya, kita lihat di sini kurvanya itu tidak saling berpotongan. Kalau kita gambar semuanya ini sebenarnya ada banyak kemungkinan. Ini bisa di sini indifference curve, indifference curve, indifference curve, indifference. Kalau semua indifference curve itu digambar, itu menjadi namanya indifference map. Peta kurva indifferent, ya, semuanya digambar. Tapi ini hanya digambar sebagian. Sehingga ini bisa saja disebut kurva indifference, tapi yang terbatas, hanya terdiri dari dua, IC1 dan IC2. Di sini terlihat tidak saling berpotongan. Itu untuk menunjukkan supaya perilaku dari konsumennya itu konsisten. Karena kalau berpotongan menjadi tidak konsisten, seperti akan kita lihat di slide berikutnya. Ini contoh seandainya difference curve-nya itu saling berpotongan. IC1 berpotongan dengan IC2. Ini menjadi tidak konsisten, sehingga menjadi sulit dianalisis. Kenapa? Perhatikan. Yang namanya kurva indifference itu adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang, R dan G, yang menghasilkan kepuasan yang sama. Sekarang perhatikan, kalau A dan B, karena dia berada di kurva yang sama, berarti harusnya kepuasannya sama. C dan B di kurva yang sama, berarti kepuasannya harusnya sama. Tapi perhatikan sekarang, kalau A itu sama dengan B, dan C sama dengan B, harusnya A itu sama dengan C. Kita ulangi ya. A sama dengan B karena di IC1. C harus sama dengan B kepuasannya karena di IC2, di kurva yang sama. Karena itu maka harusnya A sama dengan C. Tapi itu menjadi tidak masuk akal karena C itu konsumsi roti bakarnya lebih besar daripada A dan konsumsi pisangnya lebih besar daripada A. Jadi harusnya C itu lebih disukai atau C itu tingkat kepuasannya lebih tinggi daripada A. Tapi kenyataannya karena dia dua-duanya ada di kurva indifference yang berhubungan dengan B, C sama dengan B, A sama dengan B, maka bisa juga disimpulkan A sama dengan C. Sehingga itu karena kesimpulannya tidak konsisten, maka kurva indifference supaya konsisten diasumsikan tidak saling berpotongan. Jadi ini tidak berlaku dalam asumsi kurva indifference. Selera sudah kita bicarakan, sekarang kita pindah ke anggaran. Jadi faktor utama yang lain yang juga mempengaruhi bagaimana harga itu mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Ada yang namanya kendala anggaran. Kenapa ada kendala anggaran? Karena anggaran itu terbatas. Istilah lainnya, kendala anggaran itu budget constraint. Karena anggaran terbatas, maka ada trade-off. Artinya, karena duitnya terbatas, kalau kita menambah, kalau duitnya itu sudah digunakan semua untuk belanja, kemudian kalau kita menambah belanja satu jenis barang, terpaksa kita harus mengurangi belanja terhadap barang yang lain, karena uangnya terbatas. Ini diilustrasikan di sini misalnya, uangnya 2 juta. 2 juta ini disimbolkan M. 2 juta itu sebagian untuk konsumsi G dan sebagian untuk konsumsi R. Uang yang digunakan untuk konsumsi G itu adalah G dikalikan harga G, harga G-nya misalnya 2.000.
uang yang digunakan untuk konsumsi R itu adalah R, jumlah R-nya, jumlah roti bakarnya tadi dikalikan harga roti bakar, misalnya 10.000. Sehingga kita kalau ini uangnya sudah digunakan semua, kalau R-nya ditambah ya G-nya harus dikurangi dan sebaliknya. Selanjutnya, dari persamaan yang umum ini untuk produk, untuk barang G dan barang R ini, M sama dengan PG kalikan G ditambah PR kalikan R, itu bisa kita ubah dalam sebuah persamaan yang tepat untuk diagram seandainya jumlah roti bakar itu ditempatkan di sumbu vertikal dan jumlah pisang itu di sumbu horizontal. Karena roti bakar yang di sumbu vertikal, maka sekarang ini R-nya kita pindah ke kiri. Karena dalam matematika kebiasaannya adalah yang di sumbu vertikal itu diletakkan di kiri sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang ada di sebelah kanan. Sehingga kalau diletakkan di pindah kiri, persamaannya menjadi R sama dengan M per PR dikurangi PG per PR dikalikan G. Kita lihat di sini variabel G-nya itu mempengaruhi R karena diasumsikan R-nya yang vertikal, G-nya yang horizontal. Di sini G-nya itu pangkatnya 1. Kalau G-nya itu pangkatnya 1, berarti garisnya bisa kita perkirakan garisnya nanti adalah garis linier, garis lurus. Garis lurus yang intercept vertikalnya, perpotongan dengan sumbu vertikalnya atau perpotongan dengan R-nya, perpotongan dengan jumlah roti bakarnya adalah M per PR. Ini intercept vertikalnya dalam matematika, ini namanya intercept M per PR. Lalu kemiringannya ditunjukkan oleh, ini tadi M per PR interceptnya ya, kemiringannya ditunjukkan oleh ini negatif PG per PR, negatif PG per PR. Jadi kita bisa simpulkan bahwa intercept vertikal dari sebuah garis anggaran yang R-nya di vertikal dan G-nya di horizontal, itu adalah berapa anggarannya atau M-nya dibagi dengan harga dari barang yang di sumbu vertikal, yaitu dalam hal ini PR. Misalnya anggarannya 2 juta, lalu harganya itu adalah 10.000, maka intercept vertikalnya adalah 200. Karena tadi kita bicarakan adalah roti ya, 200 potong roti bakar per bulan misalnya. Sedangkan kemiringannya ternyata adalah PG per PR atau harga barang yang di sumbu horizontal dibagi harga barang yang di sumbu vertikal. Jadi dalam contoh ini karena harga pisang tadi 2.000, harga roti bakar 10.000, maka slope-nya adalah negatif 0,2. Intercept horizontalnya adalah, kita ingat di intercept horizontal itu adalah untuk pisang. Artinya kalau semua uang itu digunakan untuk beli pisang, berarti berapa pisang yang dapat dibeli? Itu berarti 2 juta, anggarannya berapa? Dibagi dengan harga pisang. 2 juta dibagi 2.000, maka dapat 1.000. Sehingga di sumbu horizontal itu adalah 1.000 butir pisang per bulan. Di sumbu vertikal tadi sama ya konsepnya. Seandainya anggaran itu digunakan untuk beli roti bakar semua, maka roti bakarnya yang bisa dibeli 200 potong per bulan. Sehingga persamaannya bisa kita buat lebih spesifik, yaitu R sama dengan M per PR-nya diganti 200 potong per bulan, slope-nya di 0,2. G tadi adalah jumlah konsumsi pisang per bulan. Itu konsep dasar dari anggaran. Sekarang kita lihat di sini persamaan yang kita dapatkan dari slide sebelumnya. R sama dengan 200 potong per bulan dikurangi 0,2 G. Itu persamaan garis anggaran kita. Kita juga sudah tahu dari slide sebelumnya bahwa intercept vertikalnya adalah 200. Ini. Intercept horizontalnya tadi sudah dihitung 1.000. Dihubungkan, kita dapatkan garis anggaran. Kemiringannya berapa? Min 0,2 G. Lebih jauh kita juga bisa lihat, kalau kita konsumsi konsumennya berpindah dari A ke B, semula 110 roti bakar, 450 pisang, menjadi B itu 50 roti bakar dan 750 pisang, itu berarti ada penurunan jumlah roti bakar sebanyak ini, dari 110 ke 50, ada kenaikan jumlah konsumsi pisang dari 450 ke 750, sehingga slope-nya pun bisa kita hitung. Perubahan R-nya 50 dikurangi 110, karena ini sesudahnya 50, sebelumnya 110, 50 kurangi 110. Kemudian perubahan G-nya atau perubahan jumlah konsumsi pisangnya adalah
750 kurangi 450 setelah perubahan 750, sebelumnya 450. Sehingga kalau dihitung min 0,2. Persis sama dengan slope yang kita dapatkan dari persamaan ini. Karena ini garis lurus, maka slope-nya di semua titik itu pasti sama. Mau dari A ke B, B ke A, atau misalnya dari C ke D, atau D ke E, selama dalam garis anggaran ini, maka slope-nya pasti sama, min 0,2. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi kalau anggarannya berubah. Kita ingat tadi persamaannya ini. Kalau M-nya naik, perhatikan M-nya naik, berarti yang berubah dari persamaan ini hanyalah intercept vertikal. Slope-nya tidak akan berubah. Kalau M-nya naik, berarti intercept vertikalnya naik. Bagaimana dengan intercept horizontal? Intercept horizontal tadi kita sudah tahu itu M dibagi harga di sumbu horizontal atau harga pisang. Karena M-nya di atas, maka kalau M naik, ya intercept horizontalnya naik. Artinya, kalau intercept vertikal naik, intercept horizontal naik, itu berarti kurvanya akan bergeser ke atas atau ke kanan. Ini misalnya semula anggarannya adalah 2 juta, seperti yang kita buat tadi ini, yang biru ini, pada waktu anggarannya 2 juta. Kemudian persamaannya adalah ini yang tadi. Lalu kalau anggarannya sekarang menjadi 2,2 juta, maka intercept vertikalnya sekarang menjadi 2,2 juta dibagi 10.000. Jadi 220. Sekarang ini di 220. Intercept horizontalnya juga akan berubah ini. 2,2 juta dibagi 2.000 sama dengan 1.100. Dari 1.000 ke 1.100. Sementara slope-nya tetap karena ini tidak ada M-nya sehingga slope-nya tetap. Sehingga persamaan yang baru ini intercept vertikalnya 220. Slope-nya min 0,2. Itu artinya persamaan yang baru dari garis anggaran ini menunjukkan bahwa slope-nya sama. Jadi M1 ke M2 itu sama, sejajar. Yang berubah apa? Yang berubah intercept vertikal dan intercept horizontal. Sehingga merupakan pergeseran saja dari M1 ke M2 ke atas, tapi kemiringannya tetap. Seandainya yang terjadi itu adalah anggarannya turun, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Intercept vertikalnya turun, intercept horizontalnya turun, slope-nya tidak berubah sehingga bergeser ke kiri ke M3 misalnya. Itu dampak perubahan anggaran. Sekarang kita akan lihat dampak perubahan harga. Misalnya ini persamaan yang tadi saya tulis lagi di sini, persamaan garis anggaran yang M1 ini. Kalau misalnya PR, ini harga dari roti bakar, harga yang ada di sumbu vertikal ini naik, perhatikan yang terpengaruh itu adalah intercept vertikal dan juga slope-nya. Karena PR-nya di bawah, kalau PR-nya naik, maka intercept vertikalnya akan turun. Slope-nya, kita lihat di sini, PR-nya di bawah, maka kalau PR-nya naik, slope-nya akan turun. Jadi, intercept vertikalnya turun, ini lihat, turun. Slope-nya juga turun, menjadi lebih datar. Perhatikan, garisnya menjadi lebih datar. Bagaimana dengan intercept horizontalnya? Intercept horizontalnya adalah M dibagi PG. Jadi tidak ada PR-nya, jadi intercept horizontalnya tetap saja di 1000 ini. Ini misalnya semula persamaannya ini, yang tadi, yang di slide sebelumnya. Kemudian PR-nya sekarang menjadi 20.000, semula 10.000 sekarang menjadi 20.000. Maka intercept vertikalnya sekarang menjadi 2 juta dibagi 20.000 menjadi 100. Dulu 200, sekarang menjadi 100. Sehingga kalau kita lihat selanjutnya dari slope-nya, kita lihat di sini PG per PR. Ini PG per PR. PR-nya sekarang 20.000, jadi 2 dibagi 20.000, sekarang menjadi 0,1. Semula 0,2, sekarang 0,1. Menjadi lebih datar. Sehingga ini menjadi lebih datar. Sehingga persamaannya sekarang yang M4 ini, yang merah ini adalah 100 potong roti bakar per bulan dikurangi 0,1 G. G itu adalah jumlah konsumsi pisang per bulan. Jadi kesimpulannya adalah kalau harga yang di sumbu vertikal, ini harga roti ini mengalami kenaikan, kurvanya akan berputar tapi arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam yang titik perputaran, sumbu perputarannya di intercept horizontal. Kebalikannya nanti seandainya harga roti bakarnya atau harga barang yang di sumbu vertikalnya turun,
maka dia perputarannya akan searah jarum jam, jadi ke sana, ke kanan. Sumbu perputarannya tetap di intercept horizontal. Sebaliknya, seandainya yang berubah itu adalah harga dari barang di sumbu horizontal, berarti kan barang di sumbu horizontal G, harga G di sini, berarti kan itu tidak ada di sini, tidak ada di intercept vertikal, berarti intercept vertikalnya tetap di sini nanti kalau yang berubah itu adalah harga dari pisang. Intercept vertikal tetap di sini, yang berubah adalah slope-nya. Bagaimana nih slope-nya? Ini G-nya di atas. Kalau misalnya harga pisangnya itu naik, slope-nya menjadi meningkat ini, menjadi lebih curam. Sehingga ini semula di sini lebih curam, berarti bergeser ke sini. Jadi berputar searah jarum jam. Misalnya ini yang saya tunjukkan dari pointer saya ini. Jadi di sini misalnya. Ya. Juga bisa kita lihat garis yang baru ini dari intercept horizontalnya. Intercept horizontalnya berarti kan ini sekarang PG-nya naik. Kalau PG-nya naik berarti intercept horizontalnya akan berkurang. Ya semula 1000 mungkin di sini. Sebaliknya, kalau misalnya harga dari pisangnya itu turun, harga pisang turun berarti kan tetap intercept vertikalnya tidak berubah. Kalau PG turun, maka slope-nya turun, jadi lebih datar ke sana sekarang, jadi lebih datar. Nah, ini berpotongan dengan jumlah pisang besar berapa? Kita cari intercept horizontalnya M per PG. Ini kita lihat PG-nya turun. Kalau PG-nya turun, maka M per PG-nya naik. Berarti intercept horizontalnya naik. Berapa memotongnya? Ya tinggal dibagi. Anggarannya dibagi harga pisang yang baru. Jadi kalau yang berubah itu harga di sumbu horizontal, intercept vertikalnya tetap. Yang berubah adalah nanti intercept horizontalnya dan slope-nya. Tadi sudah kita lihat bahwa kalau harga pisang naik atau harga barang di sumbu horizontal itu naik, maka slope-nya naik sehingga kurvanya berputar searah jarum jam. Dan sebaliknya, kalau harga pisang turun atau harga barang di sumbu horizontal turun, kurvanya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Tapi ingat, intercept vertikalnya tetap di 200. Itu dampak perubahan harga. Sekarang kita bicarakan titik optimum. Yang kita bicarakan adalah kita tahu ada suatu selera konsumen tertentu. Anggarannya juga terbatas. Dari seleranya dan juga dari anggaran terbatas itu konsumen itu maunya kepuasan yang lebih tinggi atau yang maksimum. Maka pertanyaan adalah gimana ini kita harus mengkombinasikan konsumsi dua jenis barang supaya kepuasannya maksimum. Itulah pertanyaan dalam titik optimum ini, mencari kombinasi R dan G supaya dapat kepuasan yang maksimum. Kita perhatikan di sini anggarannya ini misalnya, yang garis hijau ini misalnya. Dari anggaran yang hijau ini, kita bisa konsumsi di C bisa, di B bisa, di A bisa. Tapi kalau di F tidak bisa. Kenapa? Ini di luar kemampuan anggarannya. Anggarannya itu cuma di sini misalnya C itu 95R dan 525G. Kalau di sini uangnya tidak cukup. Misalnya di sini 100C dan 600G. 100C dikalikan harga R ditambah 600 kalikan harga G, itu angkanya pasti lebih besar daripada 2 juta tadi. Maka tidak cukup, tidak mungkin di F. Jadi tidak mungkin mencapai kepuasan di sini. Kalau di sini bisa, di C bisa, di B bisa. Tapi pertanyaannya yang dipilih yang mana? Kalau di A itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Perhatikan, di A bisa, di C bisa. Mengapa harus A kalau bisa mencapai kepuasan yang lebih tinggi di C? Jadi A itu tidak masuk akal, tidak rasional. Karena nanti perhatikan ini uangnya sisa ini. Kalau di A ini paling hanya sekitar 80 mungkin ya, 80R dan sekitar 400G. Itu kalau dikalikan harganya masing-masing, angkanya pasti di bawah 2 juta atau uangnya sisa, tidak masuk akal. Kalau di B bagaimana? Perhatikan di B itu uangnya habis juga. Ya, uangnya habis karena tepat di garis anggaran, uangnya terpakai semua. Di C juga habis. Tapi bedanya apa? Di B itu kepuasannya hanya ini ditunjukkan oleh IC1, sedangkan di C kepuasannya ditunjukkan di C2. Di C kepuasannya lebih tinggi daripada di B. Jadi sama-sama uangnya habis,
tapi di C kepuasannya lebih tinggi. Jadi C itu merupakan titik optimum. Yang lebih tinggi tidak bisa, yang lebih rendah tidak masuk akal, yang di B juga tidak masuk akal tadi, maka yang optimal itu di C. Nah, ciri-ciri yang optimal itu yang gimana ini? Ternyata di C itu garis anggarannya ini bersinggungan dengan indifference curve. Ini merupakan indifference curve tertinggi yang dapat disinggung oleh, yang dapat dicapai oleh garis anggaran yang hijau ini. Karena kalau yang di IC3 tidak bisa, atau yang sedikit lebih tinggi di sini juga tidak bisa. Yang paling tinggi adalah di C. Sehingga di titik singgung ini menunjukkan titik optimum. Kombinasi jumlah R dan G yang menghasilkan kepuasan maksimum. Berapa itu? 95 R dan 525 G. Secara matematika, di titik persinggungan antara dua kurva semacam ini, itu bisa kita lihat kemiringannya sama. Kemiringan di titik C bagi garis yang hijau, garis anggaran itu sama dengan kemiringan kurva indifference. Padahal kita ingat, kemiringan dari garis anggaran itu adalah PG per PR, harga di sumbu horizontal dibandingkan harga di sumbu vertikal. Lalu sama dengan kemiringan dari indifference curve. Tadi kita ingat kemiringan indifference curve itu adalah marginal rate of substitution. Sehingga kesimpulannya adalah di titik umum itu akan tercapai kalau rasio harga dari barang yang dikonsumsi itu sama dengan marginal rate of substitution. Sekarang akan kita lihat dampak perubahan anggaran terhadap titik optimum tadi. Ini misalnya titik optimum semula di C. Ini garis anggarannya, ini indifference curve-nya. Persinggungannya di C. Kita tadi sudah bicarakan kalau anggarannya naik, maka kurva anggarannya akan bergeser ke kanan. Misalnya di M2 ini. Perhatikan kalau bergeser di M2, sekarang titik optimumnya bisa mencapai kurva indifference yang lebih tinggi. Di H ini, titik optimumnya. Kurva indifference-nya adalah di IC3, lebih tinggi daripada IC2. Sehingga semula itu 95 roti bakar 525 pisang, sekarang dia bisa mencapai 110 roti bakar dan 550 pisang. Ini berarti karena dua-duanya jumlahnya lebih banyak, pasti kepuasannya lebih tinggi. Sehingga kalau anggarannya naik, itu artinya bisa mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Karena titik optimum yang baru pada indifference curve yang lebih tinggi. Konsumsi R dan konsumsi G-nya dua-duanya naik. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk barang normal. Barang normal itu ciri-cirinya seperti ini. Kalau anggarannya naik, uangnya konsumen itu lebih banyak, dia akan membeli barang itu lebih banyak juga. Itu barang normal. Lalu di slide ini ditunjukkan seandainya roti bakar itu bukan barang normal, tapi barang inferior. Kalau anggarannya naik dari M1 ke M2, berarti kan ini seperti tadi ya, seperti slide sebelumnya, M1 geser ke M2 karena anggarannya naik. Titik keseimbangannya, kalau tadi dari C ke H, sekarang dari C ke J. Di titik J, perhatikan konsumsi pisangnya naik. Ya, berarti pisang itu barang normal. Artinya anggarannya naik, jumlah pisang yang ingin dikonsumsi oleh konsumen ini juga naik. Tapi beda dengan roti bakar ini. Perhatikan roti bakarnya itu justru berkurang dari 95 ke 80. Artinya gara-gara anggarannya naik, uangnya lebih banyak, konsumen itu justru ingin mengurangi jumlah roti bakar yang ingin dikonsumsi dari 95 ke 80. Artinya apa? Artinya roti bakar itu adalah barang inferior. Apa yang bisa membedakan secara grafis barang inferior di sini dan slide sebelumnya barang normal? Itu adalah bentuk dari kurva indifference-nya. Bentuk kurva indifference-nya ini memang dibuat berbeda dengan yang slide sebelumnya, sehingga ini keseimbangan yang baru pada R yang lebih rendah. Sehingga R bisa disebut sebagai barang inferior. Berikutnya kita akan lihat dampak perubahan harga. Kalau harganya berubah, titik optimumnya bagaimana? Misalnya harga pisangnya turun, kita ingat pisang itu di sumbu horizontal. Tadi sudah kita bicarakan di slide sebelumnya. Kalau harga pisang ini misalnya turun, maka kurvanya akan berputar, sumbunya di sini,
Sumbu perputarannya di sini artinya intercept vertikalnya tidak berubah, berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi dari M1 ke M2 menjadi yang merah ini. Persamaannya dulunya R sama dengan 200 potong per bulan dikurangi 0,2 G menjadi 200 potong per bulan. Ingat nih, perhatikan intercept vertikal tetap, yang berubah hanya slope-nya. Slope-nya sekarang jadi lebih kecil, semula 0,2 menjadi 0,125 sehingga ini menjadi lebih datar. Sehingga perhatikan sekarang keseimbangannya juga berubah dari C ke K. Titik optimum yang baru yaitu di K pada indifference curve yang lebih tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena harganya mengalami penurunan. Sehingga ini perhatikan lebih pisang yang dikonsumsi bisa lebih banyak. Meskipun konsekuensinya karena harga pisang lebih menarik, roti bakar yang dikonsumsi jumlahnya berkurang. Dari semula 95 roti bakar, 525 pisang, sekarang menjadi hanya 80 roti bakar dan 960 pisang. Perpindahan dari C ke K, titik optimumnya bergeser dari C ke K ini bisa dianalisis atau dipecah ya, pergeserannya menjadi dua efek. Efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi adalah perubahan jumlah barang yang diminta, karena perubahan harga barang secara relatif, ya relatif itu artinya kalau ini seperti ini, berarti harga pisang menjadi lebih murah dibandingkan harga roti bakar, karena harga pisangnya turun. Akibat perubahan harga salah satu barang, dalam hal ini adalah harga pisang. Sedangkan efek pendapatan itu adalah perubahan jumlah barang yang diminta, sama-sama perubahan jumlah yang diminta, karena perubahan pendapatan real. Bukan karena harga relatifnya yang berubah, tapi karena pendapatan real. Atau secara umum bisa kita lihat di sini. Kalau harga pisang turun, itu berarti orang itu menjadi lebih kaya. Kenapa? Dia bisa membeli pisang lebih banyak. Seolah-olah anggarannya meningkat. Sehingga pendapatan realnya meningkat kalau harganya turun. Nah, itu yang akan dilihat dalam efek pendapatan. Karena perubahan pendapatan real akibat perubahan harga barang. Jadi, perubahan pendapatan realnya itu penyebabnya adalah perubahan harga barang, yaitu harga pisang dalam contoh ini. Pendapatan real itu adalah kemampuan pendapatan untuk membeli sejumlah barang. Jadi yang penting bukan berapa pendapatannya 2 juta atau 3 juta, tapi berapa jumlah pisang yang bisa dibeli dengan anggaran yang sama. Kalau harga pisang yang turun berarti bisa beli pisang lebih banyak, itu berarti pendapatan realnya meningkat. Di slide ini kita akan lihat lebih rinci tentang efek substitusi dan efek pendapatan tadi. Ini grafiknya, diagramnya pada dasarnya sama dengan tadi, tapi dibuat lebih rinci. Ini ada penurunan harga pisang, sehingga garis anggarannya bergeser dari M1 ke M2, lalu titik optimumnya berpindah dari C ke K. Sekarang kita akan melihat efek substitusi dan efek pendapatan. Misalnya, ini kita lihat di sini, ini ada garis anggaran yang baru, M2. Kita bisa gambar garis anggaran yang serupa dengan ini, kemiringannya sama, ya kita buat kemiringannya sama, yaitu di M2 aksen ini kemiringannya sama dengan ini. Tapi kita usahakan garis M2 itu bersinggungan dengan IC2. Tidak bersinggungan dengan IC3, tapi seolah-olah ini M2 digeser ke kiri, sampai bersinggungan dengan IC2. Dan ternyata ini bersinggungannya di N ini, yang titik merah ini, di N. Jadi M2 dibuat garis baru, difotokopi, dikopi, menjadi M2 aksen, tapi digeser ke kiri, sehingga bersinggungan dengan IC2. Yang persinggungannya di sini terlihat di titik N ini. Sehingga titik N ini kombinasinya 670G dan 70R. M2 itu berarti dia sejajar dengan M2. Tadi sudah saya sebutkan, M2 aksen itu sejajar dengan M2. Karena sejajar berarti slope-nya sama. Karena slope-nya sama, berarti M2 aksen itu menggunakan perbandingan harga yang baru. Karena slope itu menunjukkan perbandingan harga. Slope garis anggaran itu menunjukkan perbandingan harga. Jadi pakai harga baru, ini harga baru, tapi IC-nya IC semula. IC-nya IC semula kan di IC2. Sehingga kalau pergeseran dari C ke N, ya dari C ke N, itu efek pendapatannya sudah dibuang. Karena pada IC
sama, kepuasannya sama, tidak ada efek pendapatan, tidak lebih sejahtera. Yang ada hanya efek perubahan harga atau efek perubahan harga relatif. Karena perubahan harga relatif berarti itu namanya efek substitusi. Jadi hanya perubahan harga relatif akibat adanya penurunan harga pisang. Ini, jadi semula M1 sekarang menjadi M2 aksen. Jadi kalau C ke N itu namanya efek substitusi. Dalam efek substitusi ini kita perhatikan jumlah pisang yang diminta naik, ini jumlah pisang yang diminta naik dari C ke N. Jumlah roti bakar yang diminta turun. Efek substitusi pasti arahnya semacam itu. Karena ini pisangnya harganya turun, berarti harga relatif pisang menjadi relatif lebih murah dibanding sebelumnya, dibandingkan dengan roti bakar. Sehingga ini pisangnya dari 575 ke 670, roti bakarnya dari 95 turun menjadi 70, itu efek substitusi. Kemudian efek sisanya dari N ke K, ini dari tadi sudah C ke N, sekarang N ke K. N ke K itu berarti perpindahan garis anggarannya berpindah dari M2 aksen ke M2. Dari M2 aksen ke M2. Slope-nya sama, berarti tidak, karena slope-nya sama berarti tidak ada efek perubahan harga, tidak ada. Karena slope-nya sama, ingat sekali lagi, slope itu menunjukkan perbandingan harga, slope-nya sama, sehingga yang ada di sini adalah hanya efek pendapatan real. Hanya kenaikan pendapatan secara real akibat ada perubahan harga, yaitu harga pisangnya lebih rendah. Sehingga di sini jumlah pisang yang diminta naik dari N ke K, jumlah yang diminta naik dari N ke K. Kemudian jumlah roti bakar yang diminta juga naik, ini ternyata dari N ke K, jumlah roti bakar dari 70 ke 80. Artinya karena efek pendapatannya itu sama-sama positif, artinya efek pendapatan untuk pisang itu positif, 670 ke 960. Efek pendapatan untuk roti bakar itu juga positif dari 70 ke 80. Itu artinya baik pisang maupun roti bakar itu merupakan barang normal. Seandainya barang inferior, seandainya salah satunya barang inferior, maka efek pendapatannya akan arahnya berkebalikan dengan arah efek substitusi. Ini sengaja tidak ditunjukkan nanti karena jadi rumit sekali kalau dimasukkan yang inferior juga di sini. Tapi perhatikan di sini, ini arahnya efek substitusi ini sama di sini. Kalau pendapatannya naik, maka jumlah yang diminta barang itu juga naik. Ini positif. Di sini juga positif. Tapi kalau seandainya inferior, ini arahnya akan berkebalikan dari sini terus ke kiri. Di sini disebutkan efek pendapatan arahnya berkebalikan dengan arah efek substitusi yang ini. Kalau barang inferior. Lalu lebih jauh lagi seandainya efek pendapatan yang arahnya kebalikan itu lebih besar dari efek substitusi. Jadi ini misalnya 525 ke 670 itu efek substitusinya, efek pendapatannya dari 670 tidak hanya ke sini, ke 550 misalnya, tapi jauh ke kiri. Jadi melompati yang 525. Jadi efek pendapatannya lebih besar dari efek substitusi. Itu berarti nanti kurva permintaannya, kalau ini dibuat kurva permintaan, itu kurva permintaan akan slope-nya positif. Artinya apa? Jumlah pisang yang dibeli malah turun. Itu nanti sebaliknya, kalau harga pisangnya naik, jumlah pisang yang dibeli akan naik. Berarti kurva permintaannya akan berslope positif. Kurva permintaan yang semacam itu disebut sebagai kurva permintaan untuk barang given. Barang given itu hanya imajinasi saja, sehingga seringkali diperdebatkan apakah betul ini ada dalam kenyataan. Tapi dalam analisis, boleh-boleh saja kita menyebut adanya barang given. Kalau harganya naik, justru yang diminta naik. Kalau harganya turun, yang diminta turun. Sekarang kita akan lihat hubungan antara perubahan titik optimum tadi, yang karena perubahan harga pisang, dengan kurva permintaan. Jadi ini gambar yang tadi diulang lagi, digambar lagi di sini. C ke K, tapi efek substitusi dan efek pendapatnya tidak ditampilkan sebab tidak rumit. Jadi hanya C ke K. Ini terjadi karena harga pisangnya turun, sehingga kurva garis anggarannya berpindah dari M1 ke M2. Indifference curve-nya yang dicapai dari IC2 ke IC3, sehingga optimumnya pindah dari C ke K. Perhatikan, di titik C itu titik optimum pada saat harga pisangnya masih 2000. Harga pisangnya masih tinggi, 2000. Kemudian kalau harga pisang turun ke 1250, keseimbangannya tidak lagi di C tapi di K, yaitu jumlah pisang yang diminta adalah 960. Sehingga di sini
B bisa dihubungkan dengan harga pisang yang baru, yaitu 1.250. Sehingga kalau titik A dan titik B ini kita hubungkan, ini menjadi sebuah kurva permintaan pisang. Bisa demikian, karena perhatikan perpindahan titik optimum itu dari C ke K itu menunjukkan keseimbangannya konsumen. Kalau harga pisangnya 2.000, konsumen itu kepuasannya akan maksimum seandainya jumlah pisang yang dia makan, yang dia beli dan dia makan itu 525. Otomatis 525 itu menunjukkan jumlah pisang yang dia minta. Karena ini akan menghasilkan kepuasan maksimum. Lalu kalau pisangnya turun ke 1.250, keseimbangnya di K. Jumlah pisang yang dia minta adalah 960. Berarti ini jumlah yang dia minta, jumlah pisang yang diminta supaya kepuasannya maksimum adalah 960 di sini. Itu berarti kalau kita hubungkan itu menjadi kurva permintaan, kurva yang menunjukkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Dalam hal ini adalah pisang. Jumlah pisang yang diminta pada berbagai harga pisang. Dalam hal ini 2.000 ke 1.250. Itu bagaimana kita bisa mendapatkan kurva permintaan dari perubahan titik optimum keseimbangan konsumen karena adanya perubahan harga. Seandainya barangnya inferior seperti dibicarakan di slide sebelumnya, maka efek pendapatannya akan berlawanan arah dengan efek substitusi. Jika pendapatannya naik, maka jumlah barang yang ingin dibeli ikut naik dan sebaliknya. Jadi efek pendapatannya nanti berlawanan arah dengan efek substitusi. Kalau sampai efek pendapatannya lebih besar dari efek substitusi, maka kurva permintaannya tidak menjadi seperti ini, nanti akan menjadi positif. Kalau harga pisangnya turun, justru jumlah pisang yang diminta ikut turun. Harga pisang naik, jumlah yang diminta ikut naik. Itu berarti merupakan barang given. Tidak A ke B-nya tidak seperti ini, tidak berslope negatif, tapi berslope positif. Di bagian akhir ini, seperti biasa, ada evaluasi pemahaman untuk menguji pemahaman kita tentang materi yang sudah kita bicarakan di slide sebelumnya. Yang pertama itu tentang contoh untuk menunjukkan pemahaman kita tentang diminishing marginal utility. Ini yang kedua contoh hubungannya dengan marginal rate of substitution. Lalu yang ketiga itu adalah kita diminta membuat diagram kalau harga barang pada sumbu horizontal dan harga barang pada sumbu vertikal keduanya berubah secara bersamaan. Tadi kalau salah satu sudah, tapi kalau ini bersamaan, tapi prinsipnya sama. Kemudian yang keempat, kita diminta membuat pergeseran titik optimum untuk barang inferior dan barang given. Tadi contohnya belum ada barang given, ini kita diminta untuk membuatnya, tapi tadi konsepnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk memahami teori perilaku konsumen secara mendasar.